Loh, ini kadang nggak ngerti ini. Karo Mbak Buyut ora ngerti, malah ngerti ini ceritanya Habib ke priwe. Loh, ini kadang nggak ngerti, ini dulu kerajaan, makanya disebut Dieng itu pusat Danghyang. Iya kan Wonosobo ini memang metropolitan pertama. Jadi tradisi dua hal itu luar biasa Wonosobo. Kok ini metropolitan pertama? Kerajaan terbesar pertama itu ada di sini. Yang lain itu kan terusan nih. Sanjaya membangun kerajaan Mataram terbesar itu mulainya dari Wonosobo. Terjadi konflik karena antara bangsa Sanjaya sama bangsa Sailendra itu mulainya dari Wonosobo. Kue sampean kudu ngerti ya. Karena apa? Anak Sanjaya sing jenengane Garung pindah Buddha. Garung itu nama raja, Rakai Garung. Mbok pikir Garung itu jeneng Karung lah. Itu Rakai Garung. Yang akhirnya pindah Buddha dan keras sama orang Hindu, akhirnya bergelar Samaratungga. Samaratungga itu si Garung itu punya adik namanya Rakai Watu Humalang, sehingga akhirnya dari Watu Malang itu Watu Malang muncul itu mboten. Rakai Watu Humalang itu nama raja. Dua adik Kayu Giang, dia adik Kalihiang. Loh, ini sampean wis dadi lurah ki radong kayak kepriye. Karo Mbak Buyut ora ngerti, malah ngerti ini ceritane Habib ki priwe. Ini kadang nggak ngerti, ini dulu kerajaan, makanya disebut Dieng itu pusat Danghyang, pusat para pendahulu, para sesepuh. Iya makanya wong Jawa niku nek tuwek jenengane Eyang, nek kebleset jenenge Danyang, itu karena Danghyang, Sang Hyang, Danghyang. Lu kadang basa Jawa wis ora ngerti. Akhirnya bangsa Sanjaya yang tadinya Hindu menyingkir, ganti bangsa Buddha karena Garung pindah Buddha, bergelar Samaratungga, bikin bangsa Sailendra. Sampai akhirnya begitu Garung ini mau bikin candi, gak punya arsitek. Carilah orang-orang yang bisa ngarsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuko. Gelarnya Resi Gunadarma. Kokon gawe candi, wong Hindu kokon gawe candi Buddha. Lahirlah candi Hindu bernuansa Buddha, namanya Sambara Budura. Tapi kaget karena anak Garung yang anti Hindu ternyata jatuh cinta sama Panuko yang Hindu, namanya Pramodawardhani. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Konflik yang demikian panjang diselesaikan karena cinta. Maka ribut pilkades, ribut pilkada, ojo nemen-nemen engko anakmu jatuh cinta. Stres. Anakmu jatuh cinta. Akhirnya apa? Sudah selesai. Akhirnya pertemuan terjadi Siwa Buddha, Sambara Budura. Dari situ sing Hindu digake candi Prambanan, Resi Kumbayoni. Tapi setelah itu konflik besar. Konflik besar karena apa? Konfliknya bukan karena manusia, alamnya ngamuk. Dieng jeblok, Merapi jeblok, Sindoro Sumbing jeblok, buyar, pralaya, kiamat. Bangsa Sailendra sebagian lari ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, membesarkan kerajaan Sriwijaya. Yang Sindok lari ke timur dipimpin membikin bangsa Isyana, jadi Cikal Bakan Kadiri Doho. Dari situ lahir Singasari, dari situ lahir Majapahit. Karena konflik sudah selesai, di sana bisa hidup Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rono-rono itu turunan Wonosobo, asline ngono Wonosobo iki Mbah Buyute. Makanya orang Hindu Bali pun kalau pengen napak tilas mesti ke gunung Dieng. Jadi yang lain masih hutan belantara, sini sudah metropolitan. Makanya wong Wonosobo iki turunane wong top, wong sekti. Alhamdulillah niki ceritane halal
halal. Sampean halal, kulo halal, Pak Bupati halal untuk saling memaafkan. Hak kita masing-masing untuk saling tak maaf. Dan halal bihalal itu kenapa mesti dilakukan setelah Ramadan? Oh, tidak ada halal bihalal ulan selono, nggak ada. Atau ulan mulit itu nggak ada. Pasti dilakukan setelah Ramadan. Itu karena kita kemarin 1 bulan ini diajarkan puasa, diajarkan nggak makan minum dan nggak nuruti syahwat. Artinya atas puser sama bawah puser, cuman itu dok puasa itu. Yang lain itu kan sebaiknya, kalau dalam bahasa Kiai wayam bagi, dan sebaiknya puasa mata, puasa hati, puasa macam-macam. Tapi intinya itu cuman nggak boleh makan minum dan nggak boleh nuruti syahwat, cuman itu tak. Makanya orang puasa itu nggak susah. Puasa ngerasani wong ya nggak apa-apa. Yang ngerasaninya ya untuk dosa, posone oleh ganjaran. Loh itu puasa itu gampang, sampean aja yang bikin sulit. Seolah-olah itu puasa itu susah, maka terus timbangan isi ngerasani wong rasa poso, timbangan isi alo-alo wong rasa poso, timbangan isi adu ayam rasa poso, timbangan isi karaoke rasa poso. Enggak, puasa itu gampang. Pokoknya sementing sampean itu nggak makan, nggak minum, nggak menuruti syahwat itu. Nek meng didemek-demek wae ora apa-apa, ning demek dhewe. Ning didemek dhewe ning ojo ngasih ngoten niku. Lah itu wis dihitung wong poso. Antara imsak sampai terbitnya sampai terbenamnya matahari. Kok tiba-tiba sampean poso itu pengen es degan? Nggak apa-apa, beli. Tuku es degan, padahal plastik. Orang kuat ngempet isian, wis tuku sih orang kuat ngempet. Kemu. Lu puasa itu kemu itu boleh. Makanya puasa itu sikatan boleh, angsal sikatan, ngicipi panganan boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintil di sini tuh. Jadi pintunya mulut itu bukan di sini, tapi yang di sini. Sampean puasa ngemut permen lollipop ya boleh. Loh, yang penting tidak masuk ke belakang ini loh Pak. Yang intil-intil di sini tuh. Cuman itu makanya kalau banyak Wonosobo nyong ora pasang ngapa nyong ora sembayang. Wonosobo kan ra iso muni sembayang. Sembayang. Wis sembayang durung. Lah kepriye nyong prege. Nyong isih gelut puasa. Ndak apa-apa sampean gelut ya gelut ae ora apa-apa ning poso. Tuh. Ini batas posone kepala desa kan sing penting orang mangan, orang ngombe, orang ngono ki tok. Lah ya, itu batas poso paling dasar. Itu tok. Jadi sampean besok enggak usah mikir wah nyong isih ngamukan nesur wong prigi nyong poso, ya poso mawon. Yang penting panjenengan orang mangan, orang ngombe, orang dolanan syahwat, wis sampai maghrib, kok bar maghrib terserah. Utawa bukone menggunakan bojone ora apa-apa. Sadurunge mangan tabrak bojone sih oleh. Pokoknya yang penting poso itu mutlak. Saking pentingnya puasa, sampai Allah itu bikin alasan, bukan sampean tok yang disuruh puasa, tapi orang dulu juga dikongkon poso. Makanya karena dari dulu orang disuruh puasa, maka puasa itu trending kalau anak sekarang, viral.
Semua manusia dalam agama apapun kenal puasa. Orang Hindu ya puasa, orang Buddha puasa, orang Zoroaster puasa, Majusi puasa, Nasrani puasa, Yahudi puasa. Walaupun puasanya beda-beda. Bahkan orang Jawa paling seneng poso. Ono sing ngrowot, ono sing ngidang, ono sing ngalong, ono sing bisu. Pengen 판타스테 포스 콜렉션. bojo ayu poso. Cuma niatnya orang nawa itu sama hotir ning Sunama Tekaji ajiku jaranku. Oh iya, me poso. Pengen ruso poso. Sunama Tekaji ajiku Bandung Bondowoso poso. Bahkan mau ngono sapa golek nomor poso. Artinya puasa ini adalah ibadah yang hampir semua orang kenal. Mulane nek sampean kuwae poso, aja ngasih ora poso. Ora apa-apa nek ora kuat tengahe ngarep guri. Poso kendang ngarepe poso, gurine poso tengahe bolong. Elek-eleke wong wulan Ramadan ora poso, lho enten. Seburuk-buruk manusia di bulan Ramadan itu ada. Sopo wis ora poso melu riyoyo ngecek omah. Lho kuwi wis elek-elek. Wis iku elek-elek wong Islam sing ora poso iku wis nang Ramadan elek-elek wong wis kuwi wae. Ora poso ngecek omah melu riyoyo klambi anyar untuk duit. Wah top. Wis puncak kebohongan publik. Nah, tujuan utama puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Takwa niku napa lho? Takwa niku ngakoni Gusti Allah. Dalam kita melihat apapun kita merasa diawasi Gusti Allah. Nek ngono kok wong takwa niku. Sampeyan yo dadi lurah iki biasanya kan kuat-kuat wonge. Ono lurah itu kaya karena apa? Nebang kayu. Wis mbok kayu Spanyol ya ora apa-apa. Separo nyolong. Tau bang kayu. Sampai punya pabrik plywood. Sampai jadi eksportir. Sampai sampean sugih silahkan, gak ada orang melarang. Tapi orang bertakwa itu mikirnya mek siji, nyong ra bakal sugih nek Gusti Allah orang gawe kayu. Nek ngono kok. Sampean wedok wayu dadi bakul lipstik sampai jadi juragan blush on, juragan hidup macam-macam, jadi kaya karena apa? Tukang rias boleh sampean. Tapi orang takwa niku mek siji tok, nyong ra bakal iso dadi tukang rias nek Gusti Allah orang gawe rai. Mek ngono tok. Wong takwa niku mek ngoten niku tok. Jadi apa saja boleh. Sampean tiba-tiba kaya karena jadi penambang pasir, bugalian C, setengah ilegal, boleh. Dari situ sampean jadi orang kaya, jadi kepala desa, syukur-syukur naik jadi bupati, boleh, nggak ada. Sampean naik Rubicon, sampean naik apa sih, boleh, nggak ada yang larang. Allah hanya minta cuman satu, ojo lali. Sampean ora bakal sugih ngurusi iku nek Gusti Allah ora gawe waktu. Ngono tok. Iki wong takwa niku ngono lho. Sampean boleh anak muda gagah. Bojone papat. Gitu. Bojone papat setiap hari ke mall. Yang istri dibangunkan rumah 5 miliar, 10 miliar, enggak ada orang larang.
Sampean cuman diminta ojo lali. Sampean gak akan pernah punya istri 4 dengan kekayaan segitu. Nek Gusti Allah ora gawe manuk. Wong takwa niku mek ngoten niku lho, cuman itu tok. Jadi sampeyan jangan lupa bahwa bibit semua yang kita eksplorasi dan eksploitasi itu adalah Allah yang bikin. Sampeyan boleh sekolah kemanapun sampai akhirnya punya gelar profesor, doktor, insinyur, MBA, SA, MLM, boleh gak ada orang ngelarang. Tapi begitu sampeyan pinter, Allah hanya minta pengakuan sampeyan bahwa itu tidak akan pernah terjadi nek Gusti Allah orang gawe utek. Arane utek iki ora iso mikir sampeyan. Lha ngono tok. Sampeyan boleh mikir tentang anak, bagaimana pendidikannya, pikirkan semua. Tapi sampeyan ojo lali, anak ora bakal metu nek sampeyan ra ana bojone. Maka jangan sia-siakan lubang keluarnya loh, itu tok permintaannya. Loh, enggak ngerti ya? Oh ya, Aceh. Oh Aceh, sekurang kerang dikrung. Iya. Aman ngerti ku? 99 karung kerang dikali. Sekurang kerang dikrung. Itu orang Aceh. Loh, itu dok. Jadi orang bertakwa itu tidak pernah melupakan bahwa segala asal itu dari Allah. Lah, kenapa agar orang itu selalu ingat Allah? Kok diajari puasa? Ayo. Kenapa puasa? Karena pusat kelalaian manusia itu cuma 2. Urusan mulut sama urusan bawah perut. Ikut tok rumusin dunia. Manusia dasar itu jadi begini, ini jadi ini. Itu semua berawal dari urusan perut sama urusan bawah perut. Urusan mulut sama sini. Ayo sampean. Ayo sampean dari mana? Cuman itu tak. Jadi dunia ini bergerak itu karena 2 itu. Sampean ada begini dari zaman Nabi Adam, manusia mati. Kenapa masih ada terusannya? Karena urusan bawah perut berkembang biak. Kenapa sampean hidup? Karena makan, orang makan mati. Makanya 2 hal ini harus dikelola, harus ditata secara profesional. Loro ini potonan sing bener. Karena apa? 2 ini menghasilkan suspek seluruh kehidupan. Kenapa orang buka hutan? Pengen mangan. Begitu keliru buka hutannya, tangani Pak Ponco. Kenapa tadi tanah kas desa TKD hilang? Karena kadang pengen menyenangkan istri. Menyenangkan istri itu urusan apa? Bawah perut. Dunia dan isinya ini cuma loro kita. Dan 2 hal itu kalau nggak dikendalikan bahaya. Karena 2 hal itu sudah hidup sebelum manusia sadar. Perut itu nggak perlu manusia sadar, muni dewe. Sampai yang tidur kok ininya kelaparan, nggak bisa tidur. Yang bawahnya sampai masih tidur, sudah bangun duluan. Loh. Inilah yang disebut dalam teori besar namanya behaviorism, basic instinct. Semua dari situ. Saya mulut manusia ini jeruk ya. Ini jeruk loh. Jeruk gila. Ini kan jeruk merah ini. Ini gara-gara jeruk ini masuk mulut manusia, ini melibatkan negara. Lah ekspor, impor. Ini harus didatangkan dari Cina.
butuh letter of intent, butuh bill of lading, butuh kesepakatan bilateral, butuh perbincangan antar presiden sama presiden. Mengurusan jero itu loh. Cuk sembrono sampean. Iki jero loh. Iki anggur. Iki melibatkan negara sampai terjadi konflik antara Trump sama China. Urusan ini, urusan makanan. Karena apa? Dipikirnya si Trump itu China bisa ditekan oleh makanan, karena ditekan secara finansial dia nggak bisa ditekan karena fluktuasi ekonominya China sudah melampaui Amerika hari ini. Dia bisa melawan Amerika sampai ke titik paling substansi di dunia digital. Ketika algoritma disepakati dalam kesepakatan domain internasional, Cina mendaftarkan hurufnya karena dia punya huruf. Kita nggak bisa karena kita nggak punya huruf. Kita punyanya ABCD, huruf Eropa. Daftarkan huruf C, huruf Jawa, berdebat dalam antar stakeholder pendidikan dan kebudayaan. Cina daftarkan, maka dia bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba. Dia bisa ngelawan Facebook pakai QQ Run. Dia bisa ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Dia lawan. Hasilnya sekarang pertumbuhan ekonomi Cina luar biasa. Cuman masalahnya Cina ini perkembangan penduduknya semakin besar dan gandum nggak bisa di-download, dia harus ditanam. Maka dalam bayangan Amerika bisa ditekan, ternyata Cina nggak bisa ditekan. Itu hanya urusan logistik. Makanya pelajaran dari Allah, kalau kamu makan, doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami, karena makanan itu melibatkan banyak orang. Satu piring yang kita makan, satu piring nasi yang kita makan itu melibatkan seluruh dunia. Sampai kalau ingin tahu, pupuknya melibatkan pabrik pupuk, insinyurnya dari Eropa, dari mana-mana. Rice cookernya melibatkan pabrik baja, pabrik besi, pabrik api, pabrik tabung gas. Wala sudah. Cara manennya melibatkan pabrik pemanen. Begitu waktunya kita makan, melibatkan bumbu. Yang nanam bawang putih di Cina, yang nanam bawang merah di Brebes, semuanya terlibat. Jadi makanan yang kita emplok ini representasi dunia, dan itu harus kita akui. Makanya sampai nggak boleh ribut sama pemilik makanan. Ayo, rice cooker produksi Cina, tiba-tiba sampean ribut karo Cina, rice cooker macet, sampean balik kemana? Balik ke api lebang hutan, seneni menteri kehutanan. Akhirnya lurah nyolong kayu separuh. Jadi sampean jangan dikira. Makanya Allah mengajarkan Allah barik lana. Kenapa bukan barikli? Makanan dibumbui enak. Siapa yang bikin bumbu enak? Garam. Orang Wonosobo nggak punya garam. Yang punya garam orang Rembang, orang Jepara. Sampean tahu waktu bikin garam itu nggak kencing ditambahnya. Orang Uyo, melanu jenengane uyah karo uyo. Kira-kira gawe pas gawe uyah nguyo. Makanya pada asine. Ini pelajaran ini. Ayo. Ini pelajaran dasar bahwa dunia itu suspeknya dari situ. Saling terkait itu cuma dari situ. Dan sampean ada ini semua karena apa? Karena syahwat. Terjadi hubungan antar kelamin yang itu menghasilkan ini sama ini. Dari situ menghasilkan bayi. Bayi itu menghasilkan suspek kehidupan yang sangat gede. Ada yang ngurusi taeknya tok, punya pabrik pampers, triliunan asetnya, itu cuma ngurusi taeknya dari produk kelamin. Ada negara yang kuat karena ngurusi proses hubungan syahwatnya. Apa? Pabrik kondom. Itu menghidupkan negara.
ngurusi pipinya tok, punya pabrik lipstik, melahirkan bangsa Prancis. Ada yang ngurusi budale untuk tok ini, punya pabrik sikat, punya pabrik odol. Sing ngurusi bokonge tok duwe pabrik kursi. Ayo, yang ngurusi keleke tok duwe pabrik Rexona. Lah kenapa sampean nggak punya? Karena sampean nggak pernah ikut ngurus manusia. Jadi manusia ini suspek kehidupan yang luar biasa. Makanya kalau sampean mau hidupnya enak, hiduplah ngurusi manusia. Kenapa Pak? Dulu Pak siapa? Yang orangnya kecil tapi kaya itu, Pak Riyadi. Kenapa kaya? Ngurusi gedeke wong Eropa, bikin Plywood. Itu gedek dinding rumahnya orang Eropa. Jadi jangan dikira. Jadi orang diajarkan puasa itu sebenarnya untuk mengelola dua hal itu, agar kita mampu mengelola, kita menjadi manusia yang benar. Karena kalau dua hal itu nggak dikelola, sampai pasti jadi orang nggak benar. Urusan makanan nggak dikelola, maling. Nah begitu maling sampai eling Gusti Allah, ya orang akhirnya berurusan sama Pak Kajati. Jadi ketika Pak Kajati di situ berdiri, bukan Pak Kajati yang grogi, sampean yang grogi. Maka baik-baiklah sama Pak Kajati. Karena kalau enggak, Pak Kajati itu predatornya sampean. Hati-hati, karena apa? Makanan yang tidak dikelola. Orang kalau makan nggak dikelola, termasuk bawahnya pusar kalau nggak dikelola. Sampai nggak punya harga diri dalam kehidupan. Nggak ada. Sampai kaya, makanannya bagus, hidupnya enak, bawa perutnya nggak dikelola, nggak punya harga diri sampean di depan wanita. Alah, mek bisa mati duit itu. Sampai nggak akan pernah punya cinta seumur hidup, dan sampai akan mencurigai semua wanita, semuanya bisa dibeli. Ayo jajalan. Era percaya tukunan wong wedok ping loro. Setelah itu sampean setiap malam melihat perempuan, halah kabeh iso dituku. Begitu sampean serano sing iso nggo tuku, ayo manuk wis ra tangi. Ati lape nah. Enggak punya harga diri sudah. Punya istri cantik, ngono gagah, tapi makanan tidak terkelola. Orang dia duit belas, ayo harga diri, elah kiri kok kau kan. Lengan, Pak Afif, Pak Ponco, kalau gantengnya sih standar. Tapi kenapa kemudian settle? Karena urusan makanan terkelola, urusan cinta terkelola. Sampai kalau pengen hidup ini tertib dan enak, ini dikelola dua itu yang benar. Urusan cinta ya, urusan syahwat sing bener. Ojo mbok umbar kayak puisinya Pak Ponco tadi itu. Ke Purwoceng beli beli Purwoceng ke pasar. Neweteng ojo ngasihnya nyasar. Ini coba sampean, coba. Nah, dua hal ini memang tidak main-main dalam kehidupan. Makanya Allah ngajarkan kamu kalau mau jadi manusia yang benar, dua hal ini kelola yang benar, atur yang benar. Karena suspeknya besar, sampean syahwat nggak bisa dikelola. Ngerti mau apa jenenge sing LC? LC itu sing piye? Penyanyi gitu. Pun itu sambil ambil satu. Ya Allah, begitu sambil ngambil satu, ini suspeknya gede. Nek wis ngambil iku, miyomplok ra doyan. Mesti makanannya mahal.
masa LC sepatunya swallow, ora mungkin. Ini mesti harus cari yang merek Ghost. Iya. Iya kan? Itu sepatunya itu ini beda. Burung katok orang mungkin kok katok sirwal, orang mungkin. Orang mungkin dia mesti harus pakai legging. Legging sing cekak luwih larang timbang legging apa katok sing dawa. Kain apa kaos sing you can see luwih larang timbangane kaos dawa. Kacamatane ora mungkin murah, rambute abang, sendale jinjit ora mungkin kok ning sawah. Begitu mana ora mungkin kok nyusoni. Susune tuku. Suspeknya banyak. Begitu kabeh tuku, akhirnya pilihannya loro. Dodol apa sing duwe, nek ora yo dodol apa sing duweni sak awake didol ae. Suspeknya gede, ayo. Sampeyan dadi wong lanang, mosok golek ngono terus numpak LE King ora mungkin, paling ora Avanza. Iki nek kelasnya mek kelas kecamatan, nek sing digaet kelas kabupaten Fortuner. Makanya ibu-ibu dijagani sing lanang niki. Nggih, lho ngono. Sama juga perempuan kalau nggak bisa nahan itu terjadi bentrok rumah tangga. Suspeknya apa? Anak gak kaurus, pendidikan gak kaurus, tidak ada lagi teladan dalam rumah tangga, itu akan mencetak generasi masa depan yang oleng. Loh, iki loro iku tok. Kenapa ono wong wis enak dadi bubar perkara loro? Biaya uripe murah, ning biaya kelakuane larang. Lah ngono sapa kan gudange kayak kowe. Lah nyok ngerti. Wong ngono sapa kayak ngapa nyok ngerti prege gak ngerti nyok. Ngerti. Tempene beda kemuli. Ora kemuli bubar. Tempene beda kemuli. Lah ya ngono sapa ini memang metropolitan pertama. Jadi tradisi dua hal itu luar biasa Wonosobo. Kok ini metropolitan pertama? Kerajaan terbesar pertama itu ada di sini. Yang lain itu kan terusan nih. Sanjaya membangun kerajaan Mataram terbesar itu mulainya dari Wonosobo. Terjadi konflik karena antara bangsa Sanjaya sama bangsa Sailendra itu mulainya dari Wonosobo. Kowe sampean kudu ngerti. Karena apa? Anak Sanjaya sing jenengane Garung pindah Buddha. Garung itu nama raja, Rakai Garung. Gua pikir Garung itu jeneng Karung lah. Itu Rakai Garung. Yang akhirnya pindah Buddha dan keras sama orang Hindu, akhirnya bergelar Samaratungga. Samaratungga itu si Garung itu punya adik namanya Rakai Watu Humalang, sehingga akhirnya jadi Watu Malang. Itu Watu Malang mujur itu boten. Rakai Watu Humalang itu nama raja. Dua adik Kayu Giang, dia adik Kali Hiang. Loh, ini sampai jadi lurah kira dong kayak kepri. Buyute ora ngerti malah ngerti ceritane Habib ki prewe. Ini kan nggak ngerti, ini dulu kerajaan. Makanya disebut Dieng itu pusat Kang Hyang, pusat para pendahulu, para sesepuh. Iya makanya wong Jawa niku nek tuwek jenengane Eyang, nek kebleset jenenge Danyang, itu karena Dang Hyang, Sang Hyang, Dang Hyang. Tuh kadang bahasa Jawa sudah ngerti. Akhirnya bangsa Sanjaya yang tadinya Hindu menyingkir, ganti bangsa Buddha karena Garung pindah Buddha, bergelar Semaratungga, bikin bangsa Sailendra. Sampai akhirnya begitu Garung ini mau bikin candi, gak punya arsitek.
Carilah orang-orang yang bisa ngarsile, ketemu orang Hindu namanya Panuko, gelarnya Resi Sumaratu, Resi Gunadarma. Kok kon gawe candi wong Hindu, kok kon gawe candi Buddha. Lahirlah candi Hindu bernuansa Buddha namanya Sambara Budura. Tapi kaget karena anak Garung yang anti Hindu ternyata jatuh cinta sama Panuko yang Hindu namanya Pramodawardhani. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Konflik yang demikian panjang diselesaikan karena cinta. Maka ribut pilkades, ribut pilkada, ojo nemen-nemen engko anakmu jatuh cinta. Anakmu jatuh cinta. Akhirnya apa? Sudah selesai. Akhirnya pertemuan terjadi Siwa Buddha Sambara Budura. Dari situ sing Hindu dikeke candi Prambanan Resi Kumbayoni. Tapi setelah itu konflik besar. Konflik besar karena apa? Konfliknya bukan karena manusia, alamnya ngamuk. Dieng jeblok, Merapi jeblok, Singgoro Sumbing jeblok, buyar, pralaya, kiamat. Bangsa Sailendra sebagian lari ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa membesarkan kerajaan Sriwijaya. Yang Sindok lari ke timur dipimpin membuat bangsa Isana jadi kerajaan Kalbakan Kadiri Doho. Dari situ lahir Singasari, dari situ lahir Majapahit. Karena konflik sudah selesai, di sana bisa hidup Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rono-rono itu turunan Wono sopo aslinya kan Wono sopo ini Mbah Buyute. Makanya orang Hindu Bali pun kalau pengen napatilas mesti ke gunung di Dieng. Jadi yang lain masih hutan belantara, sini sudah metropolitan. Makanya wong Wonosobo iki turunannya wong top, wong sekti. Makanya nek wis kadung apik-apik ya ora jamak, nek kadung diablek ya ndableke ora umum. Wajar iki turunannya wong top, petarung-petarung semua. Mulane masih cili-cili rambutnya abang prege. Makanya wis wong kali anget padha wong Binangun mun keprindek. Saiki wis lha apa meneh wong Kali Karung mulai. Bubar. Lha iki wong Wonosobo semua heran. Wis Wonosobo kok kendel-kendel prege nyo. Omprong-omprong bacot. Ngerokok ya omprong-omprong bacot atau boro-boro congorne ra wong Wonosobo ya ora ono. Berarti semua itu ada sebabnya. Nah, sebab itu yang menyebabkan hari ini terjadi segmentasi budaya, antropologi sosial, antropologi agama. Tapi itu semua apa? Ujung-ujungnya adalah semuanya survival. Survival itu ada dua, survival syahwat sama survival makanan. Nah itu harus ditata. Dan dua itu suspeknya nasional. Makanya orang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengerti bahwa ada kaitan hari ini masa lalu, ada kaitan diri manusia dengan kehidupan di sekitarnya. Makanya wong takwa niku orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, itu seorang apa? Orang yang bisa mengerti. Makanya inna akramakum indallahi atqakum itu berawal dari pengertian manusia, dari laki perempuan jadi suku dan bangsa, lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu semua yang ngatur itu agama, mengembalikan pada fitrah kehidupan dasar. Makanya agama pun nggak bisa berdiri sendiri. Agar kita mengenal Allah diajarkan sholat. Tapi sholat itu suspeknya juga dunia. Saya sholat, ini wajahtu wajihia. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu pakai kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Yang punya pabrik kain itu Cina. Maka sampean dan kiai gak boleh suka ngamuk Cina. Cinanya pergi udah. Loh, wudu itu air
diurus pipa sama kran. Wudunya kiai pipa krannya mas pion, nggak boleh anti industri. Pergi haji pesawat yang urus Yahudi, bunuh semua Yahudi, renang kita. Oleh maka kesadaran tentang perbedaan itu adalah kesadaran orang bertakwa. Duh, ayo sampai iso urip dhewe ra iso udut kene ngantuk. Kono sapa mbako enggak punya, yang punya orang Temanggung. Tanpa orang Temanggung sampean udut godhong tales. Tapi Temanggung nggak bisa ngelola tembakau, saya ngelola gudang garam Cino. Ayo, maka dunia ini suspeknya gede. Ngaji, ini mic-nya Cina, Jepang, semua nggak bisa. Makanya orang yang beragama pun nggak boleh mendidih. Saya yang terbaik, kamilah orang baik, kami nggak bisa. Saya ngaji di sini. Ini urusannya bukan cuma saya sendiri, karena ada sampean di situ. Kalau saya ini baik, maka yang duduk di situ adalah orang baik. Ini nggak bisa, karena begitu sampean nggak ada di situ, iki rawong ngaji wong edan. Tapi saya juga nggak ada di sini, kalau nggak diundang sama Pak Afif, nggak ada. Nah, berarti kalau gitu baik saya apa baik Pak Afif? Ya nggak bisa, saya nggak datang Pak Afifnya juga jelek aja. Loh ini nggak bisa, makanya dunia jangan pernah menganggap semuanya itu independen. Nggak bisa, semuanya ada suspeknya. Kita ngaji di sini, itu ada bunganya. Apa bunga itu ada fungsinya untuk ngaji? Nggak ada. Tapi matamu pengen delok bunga itu bagus, mata kita ini loh. Jadi kita nggak ngerti, jangan-jangan tukang petiknya itu mati di Joko Tulok, kita juga nggak ngerti. Duh, ini loh. Ini suspeknya gede, maka kehidupan itu nggak boleh sendiri. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang punya pengertian bahwa ada perbedaan laki perempuan, ada perbedaan suku, ada perbedaan bangsa. Nah, ini semua siapa yang akan mengelola? Nah, itu yang akan mengelola adalah pemimpin-pemimpin di setiap segmen kehidupan. Nah, siapa dia? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Itu ajaran Rasulullah. Itu makanya ra'iyah inilah yang diadaptasi oleh negara kita untuk mengatur semuanya dengan konsep rakyat. Ra'iyah itu menjadi rakyat. Jadi kalau negeri yang paling mengikuti sunnah Rasul ya Indonesia, karena satu-satunya negeri dengan mayoritas Muslim yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu sekarang dikenal masyarakat itu. Ya musyarakah ya saling mengisi. Sampean ngaji, yang ngisi tehnya pabrik, yang ngisinya itu saling mengisi. Sampean harus menjaga kerukunan antara yang saling mengisi. TNI, Polri, Banser, Kokam itu organisasi berbeda, tapi sama-sama butuh mesin bordir mereknya Butterfly. Karena kalau nggak ada mesin bordir, tulisannya nggak ada. Loh, yang menyatukan kita nggak boleh. Nah, itu loh kehidupan, itu namanya musyarakah. Makanya kalau ada kepentingan bersama, wasyawirhum fil amri, musyawarah ditentukan oleh panitia yang diatur oleh lembaga majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Dia yang mengatur untuk ikut musyawarah, silakan. Yang penting melalui lembaga. Pengen jadi lurah, silahkan. Kamu nggak peduli sukunya apa, agamamu apa, yang penting daftar. Pengen jadi DPR, nggak peduli kamu anak siapa. Ra'iyah itu hebatnya di situ. Karena kami turunan ini, kami suku ini, ono. Ra'iyah itu merdeka, bebas, itu konsepnya Rasulullah. Kalian semuanya boleh menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin. Itu pengen jadi bupati, daftar ke KPU.
pengen jadi DPR daftar, kamu nggak peduli kamu turunan sopo. Itu hebatnya Indonesia karena konsep ra'iyah atau Nah, jadi kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas merasa wakil tuh Tuhan, makanya khilafah tidak cocok di negeri ra'iyah. Komunis nggak cocok karena dia proletar. Begitu dia paling banyak, dia diktator proletariat. Kita ra'iyah, daftar sampai nggak peduli sukunya apa. Setelah daftar, apa yang harus dilakukan? Cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat pengikut sebanyak-banyaknya, beli. Ayo. Jadi saya beli. Jadi beli. Nah, makanya tapi jangan disebut beli, diawasi oleh Pak Polisi sama Pak Tentara. Itu namanya money politik. Masyarakat lebih cerdas, itu bukan money politik apa? Uang bensin. Ganti kerja apa? Itulah kehidupan. Makanya kehidupan seperti itu enak di Indonesia. Jadi jangan rewel. Nah, karena dulu yang menata ini semua itu para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena yang terbaiknya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita pakai Pancasila, tertinggi tetap Tuhan. Kamu jangan ribut yang lain, pokoknya yang tertinggi tetap Tuhan. Setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Nah, manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Makanya manusia nggak bisa sendiri, dia harus bersatu. Persatuan tidak mungkin terjadi tanpa penghargaan. Makanya persatuan butuh kerakyatan. Kalian semua pemimpin, hiduplah saling bertanggung jawablah. Orang tidak bisa menerima lapang dada perbedaan itu kecuali dia punya hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah, hati yang luas. Itu pun butuh kebijaksanaan. Jangan karena Pak Bupati ini asalnya Kecamatan Putih Jenengan. Betul aslinya Jenengan Sukoharjo. Itu Pak Bupati asalnya Sukoharjo. Kalau yang diurusi cuma Sukoharjo tok, itu bijak sini namanya. Makanya harus bijaksana. Nah, itu pun butuh dimusyawarahkan, nggak boleh ngambil keputusan sendiri. Butuh perwakilan, baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem yang kita bicarakan dari lokal sampai internasional, mulainya dari mana? Dari perut sama urusan bawah perut. Makanya hati-hati nih. Sumur segede itu 5 truk wis tutup, tapi sumur satu sumur ini bandara bisa habis karena itu. Ayo, mari kita kelola dua itu. Nah, itulah maka la'allakum tattaqun, karena ini masih bulan puasa, ini masih bulan Syawal. Semoga kita termasuk golongan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan shakiran la yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illa anta rasulullah khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi ridwanika wa rasulullah. Allahumma ij'alna awlatana dhurriyyatan dhurriyyatan al-mani al-khair al-ibad al-muslimin qiyamah bil majnun wa qasidana ma qasid al-akhirati wal habil azan abaina ummatina min shaykh min shaykh min al-mashayikh wa nasabba ya Allah masjid Allahumma ighfir lahum warhamhum wa wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum la tanfa'u Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan Allahumma ij'al qabrahum qabrahum rasulullah ya qul man yarjuna rabbika radiyatan mardiyya fadkhul fi ibadil jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada Allahumma sallim ala muslimin wa afina muslimin wa qim syarra ma sayyidu
في الدنيا والدين جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.